Baik anak-anak semua, di halaman 4 ini ayat 17 sampai dengan 20 masih membicarakan keburukan orang-orang munafik yang kemarin kita bahas, dan di ayat selanjutnya berbicara tentang keesaan Allah dan kewajiban manusia. Baik, yang pertama, Allah menggambarkan bagaimana perilaku buruk orang-orang munafik. Mathaluhum kamathali ladzi istauqada naro. Diperumpamakan oleh Allah bahwa mereka itu orang yang menyalakan api. Kalau menyalakan api pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Mau menerangi jalan, mau mengetahui keadaan sekitar, dan ada upaya, ada usaha keras untuk menyalakan kayu bakar tadi. Tapi ketika itu sudah terwujud, falama adha'at ma haulahu dzahaballahu binurihim. Kemudian Allah padamkan. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti kecewa kan? Kita ingin terang, punya tujuan dan sebagainya, tiba-tiba gelap. Apa yang biasa orang lakukan ketika kondisi gelap tadi? Mungkin jalannya saja meraba-raba dan penuh kekecewaan, terlebih ketika tadi itu ada nyala api begitu. Nah, kondisi orang munafik itu pada zaman Nabi seperti itu. Mereka itu dari dulu julid apa ya? Berkeinginan buruk terhadap umat Islam. Upaya ini, upaya itu dilakukan untuk menghancurkan umat Islam. Mereka ada yang pura-pura masuk Islam, tapi memang tujuannya bukan karena panggilan iman, tapi lebih kepada ingin menghancurkan Islam. Tapi secara konsep akidah, ketika asyhadu alla ilaha illallah, mereka sudah kategorinya muslim begitu. Tapi mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam, duri dalam daging ya. Atau auqasoyibim minas sama'i, dan selanjutnya ada dalam sebuah kondisi hujan lebat besar sekali, kemudian gelap juga, kemudian ada petir menghambar, dordar gelap cek bahasa Sunda nama. Kondisi takut nggak? Sangat takut sekali. Saking takutnya dengan gemuruh tadi sampai memasukkan jemari ke sini. Saking nggak mau dengar tapi tetap terdengar gitu. Bayangkan betapa takutnya orang seperti itu. Dan biasanya ketika orang seperti tadi, bagaimana perilakunya? Apakah pemikirannya jernih? Tidak, kalang kabut. Itulah gambaran orang-orang munafik. Anak-anak semua, selanjutnya dari ayat 21 sampai dengan 24 ini lebih kepada kewajiban kita sebagai manusia kepada Allah. Menarik di sini yang disuruh oleh Allah, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, dalam Al-Quran ketika mukhotob. Nah, ini catatannya, mukhotob adalah orang yang diajak bicara oleh orang yang berbicara. Di sini Anda ya ayuha disebut dengan munada ya, kata seru, kata panggilan. Wahai manusia. Dalam Al-Quran, Allah ketika berbicara syariat untuk orang Islam, diserunya ya ayyuhalladzina amanu, mukhatabnya orang-orang beriman. Tapi ketika ini masih umum, mukhatabnya itu nas. Apa sih arti nas? Mungkin di kesempatan lain kita akan bahas secara khusus. Ketika berbicara manusia, Allah itu menggunakan beberapa kata. Ada nas, itu jamak ya, plural. Mufradnya itu insan. Nah, insan. Dalam Fathur Rahman dicatat itu ada 65 kali penyebutan kata insan dalam Al-Quran. Kemudian ada ins saja. Itu disandingkan selalu dengan jin kecuali dalam satu surat, nanti dalam surat Maryam ya. Kalau bashar lebih kepada biologis manusia, kebutuhan manusia, makan dan sebagainya, susunan materi tubuhnya dan sebagainya, itu Allah menggunakan bashar. Hal-hal yang tadi dalam ulumul Quran disebut dengan mutarodif. Jadi mana-mana Al-Quran ada yang mutarodif atau sinonim yang pernah, kalau nggak salah pernah yang sampaikan, ada musytarak al-lafzi, ada atadod, nanti mungkin di kesempatan lain kita akan bahas. Nah, yang Allah gunakan di sini adalah mukhatabnya manusia seluruhnya. Artinya apa? Pada dasarnya seluruh manusia itu berkewajiban u'budu rabbakum, menyembah kepada Allah. Kalau misalnya masih tidak mau menyembah manusia tersebut, secara diplomatis di sini Allah memperkenalkan diri dengan diksi allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa. Allah itu yang menciptakan bumi, langit gitu ya. Seolah-olah berkata, kalau engkau masih tidak mau ibadah, emang siapa yang membuat langit bumi ini? Kamu bisa tidak? Sehingga orang berakal harusnya menerima konsep ketuhanan tadi dan menghamba kepada Allah. Kemudian pada zaman Rasul dipandu oleh mukjizat, kemudian dijelaskan secara logis, tapi tetap saja masih banyak yang meragukan Al-Quran. Akhirnya
ditantang sendiri oleh Allah, fa'tu bisuratim mimithli, coba datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan sampai sekarang itu tidak ada yang menyerupainya. Ada nggak upaya? Oh banyak. Bahkan setelah Rasul wafat, era Khulafaur Rasyidin, tepatnya Abu Bakar As-Siddiq, sudah ada orang-orang yang berusaha memalsukan Al-Quran. Salah satunya Musailamah Al-Kadzab, kemudian Sajah Tamimiyah dan yang lainnya ya. Ada Abhalah Al-Ansi yang mengaku nabi dan sebagainya. Mereka mencoba membuat redaksi yang semisal dengan Al-Quran, tapi sangat kentara bukan Al-Qurannya begitu. Anak-anak semua, yang terakhir, mari kita menjadi abid, menjadi penghamba yang benar-benar na'budu, benar-benar ibadah hanya kepada Allah. Ibadah sudah tahu artinya, tinggal kita perungnya sekarang mah. Gak mesti oleh Allah ditantang. Kalau kamu masih gak percaya pada perintah Al-Quran, silahkan buat surat semisal Al-Quran. Gak gitu, kita bukan seperti itu. Kita pokoknya sekarang tinggal ibadah sebaik mungkin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.